Tiga tersangka yang langsung ditahan KPK kasus dugaan korupsi beras bansos ditahan atas dugaan kasus korupsi pengadaan internet. Mecah rekor kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi di Indonesia. Pidana korupsi menjatuhkan vonis yang berbeda untuk 5 terdakwa kasus korupsi minyak goreng. Plate bukan menteri pertama di pemerintahan Jokowi yang tersangkut kasus korupsi. Korupsi di Indonesia sekarang semakin banyak dan semakin marak datang di seluruh penjuru Indonesia, di mana hal ini sangat merugikan dan juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi, di mana semua pembelian-pembelian yang akan dibeli oleh masyarakat itu akan berdampak sangat tinggi dan akan semakin mahal. Lalu, tercatat di ICW atau di Indonesian Corruption Watch, terdapat 579 kasus di tahun 2023. Dan ini naik 8,63% dari tahun sebelumnya. Lalu, apa saja dampak dari korupsi terhadap sosial dan juga kemiskinan masyarakat? Mari kita lihat tayangan yang satu ini. Yang pertama, mahalnya harga kebutuhan pokok, jasa, dan pelayanan publik. Hal tersebut disebabkan oleh praktek korupsi yang menciptakan harga ekonomi yang tinggi. Ketika kondisi ekonomi yang tinggi berimbas kepada harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus menutupi kerugian pelaku ekonomi. Yang kedua, terkait dengan pengentasan kemiskinan yang lambat. Dapat dilihat dari lemahnya koordinasi, pendataan, serta pendanaan atau lembaga. Karena terjadinya dampak korupsi akan menjadikan angka kemiskinan masyarakat yang tinggi. Sedangkan untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri sangat banyak sekali kendalanya. Salah satu faktor kendalanya ialah kemampuan, masalah teknis, serta pendanaan. Yang ketiga, ada terbatasnya akses untuk masyarakat miskin, di mana sekarang rakyat Indonesia itu lebih banyak membeli bahan pokok untuk sehari-hari daripada untuk mengedepankan layanan-layanan yang lainnya, seperti contohnya untuk kesehatan, sekolah, dan juga yang lainnya. Lalu ada juga akses untuk pekerjaan masyarakat, di mana akses-akses yang diberikan oleh pemerintah itu lebih terbatas untuk masyarakat miskin. Dan tidak menutup kemungkinan sekarang banyak masyarakat yang menganggur. Dan itu terjadi dikarenakan terbatasnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di penjuru. Akibatnya, maka Indonesia atau masyarakat Indonesia itu tidak punya pekerjaan dan maka lingkaran kemiskinan semakin merajalela. 4. Meningkatnya angka kriminalitas. Korupsi, kualitas dan kuantitas itu sangat berkaitan. Rasionya ketika angka korupsi itu menaik, maka kejahatan juga akan menaik. Sebaliknya, ketika angka korupsi itu menurun, maka kepercayaan terhadap penegakan hukum itu akan meningkat. Selanjutnya, solidaritas sosial semakin langka, di mana keadaan masyarakat yang tidak mempunyai pegangan hidup yang jelas dalam kehidupannya sehari-hari. Karena ketidakjelasan dan himpitan hidup masyarakat membuat gotong royong dan solidaritas sosial menjadi menurun. Yang terakhir, demoralisasi. Demoralisasi dapat terlihat dari tindakan masyarakat yang semakin individualis, di mana masyarakat semakin mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Hal tersebut dapat dimaklumi atau dimengerti karena masyarakat sudah tidak lagi memiliki kepercayaan kepada pemerintah, sistem hukum yang dijalankan, bahkan antar masyarakat itu sendiri.